4524 091040. Saya dari program studi psikologi angkatan 24 kelas D. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana memahami jenis-jenis karya tulis. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam materinya. Karya tulis adalah hasil pemikiran atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau opini. Jenis-jenis karya tulis dapat dibedakan berdasarkan tujuan, bentuk, strukturnya. Berikut ada beberapa jenis karya tulis yang umum, seperti yang pertama esai. Esai adalah karya tulis yang mengungkapkan pemikiran atau pendapat penulis tentang suatu topik tertentu secara singkat dan padat. Esai biasanya bersifat pribadi, tetapi tetap berbasis pada fakta dan alasan yang logis. Contohnya seperti esai opini, esai ilmiah, dan esai kritis. Yang kedua, artikel. Artikel adalah karya tulis yang biasanya diterbitkan di media massa seperti koran, majalah, blog, dan lain-lain dengan tujuan menyampaikan informasi atau opini. Artikel dapat berupa artikel berita, artikel ilmiah, dan juga artikel opini. Yang ketiga, laporan. Laporan adalah karya yang berisi informasi mengenai suatu kegiatan atau hasil penelitian. Laporan memiliki struktur yang jelas, biasanya dimulai dengan pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Laporan ilmiah dan laporan penelitian adalah contoh jenis-jenis laporan. Yang keempat, makalah. Makalah adalah karya tulis yang berisi analisis mendalam tentang suatu topik. Makalah sering digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian. Struktur makalah umumnya terdiri dari pendahuluan, tinjauan, pustaka, metodologi, pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang kelima, tugas akhir atau skripsi. Ini adalah karya tulis yang dibuat sebagai syarat kelulusan di perguruan tinggi. Tugas akhir berisi penelitian horizontal dan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Skripsi dan disertai umumnya lebih fokus pada penelitian mendalam dengan metodologi ilmiah. Yang keenam, novel. Novel adalah karya tulis fiksi yang panjang yang berisi cerita dengan karakter, alur, dan tema yang kompleks. Novel termasuk dalam genre sastra dan memiliki pengembangan cerita yang lebih mendalam. Yang ketujuh, cerpen atau cerita pendek. Ini adalah karya sastra yang mengisahkan cerita dalam bentuk prosa dengan panjang yang lebih singkat dibandingkan novel. Cerpen biasanya memiliki satu fokus cerita, karakter, dan tema yang lebih sederhana. Yang kedelapan, puisi. Puisi adalah karya tulis yang mengungkapkan perasaan atau gagasan penulis dengan menggunakan bahasa yang indah, padat, dan seringkali menggunakan bentuk ritmis atau berirama. Puisi memiliki bentuk yang lebih bebas dan puitis dibandingkan prosa. Yang kesembilan, proposal. Proposal adalah karya tulis yang digunakan untuk mengusulkan suatu proyek atau penelitian. Biasanya berisi tujuan, rencana, metodologi, dan anggaran biaya, serta harapan terhadap hasil dari proyek atau penelitian tersebut. Yang kesepuluh, buku. Buku adalah karya tulis yang lebih besar dan mendalam dalam hal pembahasan dibandingkan dengan artikel atau esai. Buku bisa berupa fiksi maupun non-fiksi dan seringkali diterbitkan untuk tujuan edukasi atau dokumentasi. Setiap jenis karya tulis memiliki karakteristik dan tujuan tertentu, tergantung pada konteks dan audiens yang dituju. Untuk memahami berbagai jenis karya tulis, kita perlu melihat dari beberapa aspek penting, seperti tujuan penulisan, struktur, dan audien yang menjadi sasaran. Berikut adalah cara untuk memahami jenis-jenis karya tulis dengan lebih mendalam. 1. Kenali tujuan penulis. Setiap jenis karya tulis memiliki tujuan yang berbeda-beda. Mengetahui tujuan penulis akan membantu kita memahami mengapa dan bagaimana karya itu ditulis. Misalnya esai, bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau argumen pribadi penulisan tentang suatu isu. Artikel bertujuan memberikan informasi atau membahas suatu topik secara objektif. Makalah bertujuan menyampaikan hasil analisis atau penelitian mengenai suatu masalah tertentu.
Laporan bertujuan untuk menyajikan informasi tentang hasil suatu kegiatan penelitian atau observasi. Karya ilmiah bertujuan mengembangkan pengetahuan melalui penelitian dan analisis yang sistematis. Yang kedua, kita harus pahami struktur penulisan. Setiap jenis karya tulis memiliki struktur yang khas. Memahami struktur ini akan membantu kita mengenali dan membedakan setiap jenis karya tulis. Misalnya, esai biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Artikel umumnya memiliki judul, pembuka, isi utama, dan penutup. Makalah memiliki struktur yang lebih formal seperti judul, abstrak, pendahuluan, metode, analisis, kesimpulan, dan daftar pustaka. Laporan biasanya terdiri dari tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Karya ilmiah seperti tesis atau disertasi memiliki bagian yang lebih mendalam termasuk bab, pendahuluan, tinjauan, pustaka, metodologi, hasil penelitian, dan diskusi. Yang ketiga, identifikasi ciri khas dan gaya penulisan. Misalnya, gaya penulisan akan membantu kita membedakan antara satu jenis karya tulis dengan lainnya. Esai cenderung lebih subjektif dan penuh dengan pendapat pribadi. Artikel lebih berfokus pada penyampaian informasi yang jelas dan objektif. Makalah lebih formal dengan penggunaan bahasa yang akademis dan terstruktur. Laporan biasanya menggunakan bahasa yang lugas dan langsung serta fokus pada fakta atau hasil. Karya ilmiah seperti disertasi atau tesis menggunakan bahasa yang sangat teknis dan ilmiah serta menggunakan metodologi yang ketat. Yang keempat, kenali audiens yang ditujukan. Setiap jenis karya tulis ditujukan untuk audiens yang berbeda, dan hal ini memengaruhi cara penulisannya. Misalnya, esai biasanya ditulis untuk audiens umum atau akademik dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat. Artikel bisa ditujukan untuk pembaca media massa atau online dengan fokus pada informasi yang mudah dicerna. Makalah biasanya ditujukan kepada dosen atau mahasiswa lain dalam konteks akademik. Laporan seringkali ditujukan kepada pihak yang memerlukan informasi terperinci mengenai suatu kegiatan atau penelitian. Sedangkan karya ilmiah lebih ditujukan untuk kalangan akademis atau peneliti yang membutuhkan data dan analisis yang sah. Yang kelima, perhatikan sumber dan referensi. Sebagian besar karya tulis terutama makalah, karya ilmiah, dan artikel menggunakan referensi atau sumber yang mendukung argumen atau data yang disampaikan. Dalam karya ilmiah, penggunaan sumber harus sangat ketat dengan kutipan dan referensi yang jelas. Pada artikel dan esai, sumber dapat digunakan untuk mendukung argumen atau memberikan konteks lebih luas, namun tidak seformal karya ilmiah. Yang keenam, pelajari contoh-contoh karya tulis. Cara terbaik untuk memahami perbedaan antara jenis-jenis karya tulis adalah dengan membaca contoh dari masing-masing jenis. Misalnya, coba baca contoh esai, artikel, makalah, laporan, dan karya ilmiah untuk melihat bagaimana masing-masing ditulis dan disusun. Yang ketujuh, kembangkan kemampuan analisis dan sintesis. Untuk memahami jenis karya tulis secara mendalam, kemampuan analisis dan sintesis sangat diperlukan. Kita perlu menganalisis tujuan penulisan, struktur, gaya, bahasa, dan substansi dari karya tulis tersebut. Kemudian, sintesis dapat dilakukan dengan merangkum ide-ide utama dan mencocokkan dengan tujuan penulisan. Contoh pembeda jenis karya tulis yaitu esai mengemukakan pendapat tentang pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Artikel menyajikan informasi tentang perkembangan teknologi terbaru dalam dunia pendidikan. Makalah meneliti hubungan antara pendidikan karakter dengan prestasi belajar siswa. Laporan menyusun laporan hasil penelitian tentang pengaruh pendidikan karakter terhadap prestasi siswa. Karya ilmiah mempublikasikan temuan penelitian tentang metode baru dalam pengajaran pendidikan karakter di jurnal akademik. Dengan memahami berbagai aspek ini, kita akan lebih mudah mengenali dan memahami jenis-jenis karya tulis serta cara mengaplikasikannya dalam penulisan atau pembacaan karya tersebut. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana memahami jenis-jenis karya tulis. Kiranya apa yang sudah saya jelaskan tadi tidak hanya bermanfaat bagi diri saya sendiri, namun bisa bermanfaat juga bagi orang lain.
Mohon maaf jika sepanjang saya menjelaskan tadi ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.